Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih dengan NIM 21104060016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan sejarahnya. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sedangkan kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan hak dan kebebasan kepada rakyatnya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan pengertian demokrasi menurut C.F. Strong yaitu demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Prinsip-prinsip demokrasi yang ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi yaitu diantaranya yang pertama, kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatis, kerjasama. Berdasarkan gagasan tersebut, terdapat dua asas demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Adapun ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi diantaranya yaitu adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Macam-macam demokrasi. Dasar penyalur kehendak rakyat terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Atas dasar prinsip ideologi terbentuk menjadi tiga, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Atas dasar titik perhatiannya, demokrasi terbagi menjadi tiga, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi liberal parlementer. Sistem demokrasi parlementer ditandai dengan sistem pemerintah parlementer. Hal ini ditetapkan lewat maklumat Wakil Presiden nomor 10 dan maklumat pemerintah mengenai pergantian sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer pada 3 November 1945. Pada 1949, demokrasi parlementer diperkuat dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Demokrasi terpimpin. Dalam Dekrit 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menegaskan berlakunya kembali UUD 1945. Dekrit tersebut adalah realisasi dari keinginan Soekarno untuk mengubah sistem demokrasi parlementer pada 27 Januari 1957 di Bandung. Dalam ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963, Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di masa demokrasi terpimpin, kekuasaan Soekarno sebagai presiden sangat besar.
besar. Demokrasi Pancasila era Orde Baru. Peristiwa G30 SPKI segera mengakhiri era demokrasi terpimpin. Pada 1969, MPRS memberitahukan Soekarno sebagai presiden dan digantikan Soeharto. Indonesia memasuki era baru yang disebut sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila era reformasi. Seperti demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang ingin merevisi praktik demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era reformasi juga ingin merevisi praktik politik dan pemerintahan Orde Baru yang dianggap menyimpang. Pemerintahan B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto membuka belenggu terhadap kemerdekaan pers dan berbicara sesuai tuntutan reformasi. Pemilu bebas pertama setelah Orde Baru digelar pada tahun 1999 dengan menempatkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat Indonesia. Sampai masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua saat ini, demokrasi di Indonesia masih terus mengalami tantangan dalam perkembangannya.